Indonesia kini tengah diserang oleh sejumlah pihak, baik lembaga internasional maupun sejumlah negara. Kebijakan Presiden Jokowi yang diserang tersebut yaitu larangan ekspor mineral mentah hingga program hilirisasi mineral di tanah air. Pada 2020 lalu, Uni Eropa menggugat pemerintah Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO karena melarang ekspor biji nikel. Walaupun kalah saat mengajukan banding pada Oktober 2022 lalu. Setelah WTO, giliran IMF kini menekan Indonesia untuk menghentikan proyek hilirisasi untuk semua komoditas terutama nikel. Tapi pemerintah RI tak bergeming. Lantas mengapa dunia bertubi-tubi menyerang kebijakan Indonesia ini? Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia menilai aksi sejumlah dunia internasional tersebut sebagai upaya menjegal Indonesia menjadi negara maju. Bahlil menjelaskan, Indonesia saat ini mempunyai tujuan untuk bisa menjadi negara maju, sementara kunci untuk menjadi negara maju adalah salah satunya melalui industrialisasi. Presiden Jokowi kembali menegaskan pentingnya hilirisasi industri sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Karena hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa, dan membuat neraca perdagangan positif. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsyad Rashid mendukung penuh program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi, termasuk larangan ekspor boksit pada bulan Juni kemarin. Arsyad menilai Jokowi dan jajaran tidak akan gentar menghadapi ancaman gugatan ke WTO khususnya dari Cina. Pasalnya, sekitar 90% ekspor bauksit Indonesia lari ke Cina. Terlebih untuk bauksit, Arsyad melanjutkan, itu merupakan salah satu bahan mentah utama dalam membuat aluminium. Saat ini, komoditas mineral tersebut banyak diincar untuk membuat kerangka mobil listrik menjadi lebih ringan. Dengan memiliki sumber daya karunia alam tersebut, banyak negara seakan ketakutan kalau Indonesia mulai merangsek menjadi negara maju. Direktur Utama PT Antam Tbk, Niko Kanter membeberkan alasan Cina menjadi investor terbesar pada hilirisasi pertambangan di Indonesia. Salah satunya adalah karena majunya Cina dalam penelitian dan pengembangan hilirisasi pertambangan. Niko juga mengungkap bahwa Cina maju dalam hal Research and Development atau R&D atau penelitian dan pengembangan hilirisasi. Karena dana yang digelontorkan Cina untuk hilirisasi sangat besar untuk program tersebut. Dari sanalah akhirnya Indonesia banyak memiliki investor dari Cina. Alasan kedua adalah Cina banyak menjadi investor di hilirisasi Indonesia adalah karena negara tersebut berani dalam mengambil tindakan. Cina tidak perlu mempertimbangkan pasar pada komoditas yang diinvestasikan. Selain itu, teknologi yang dimiliki Cina lebih baik. Indonesia yang sedang memulai industri hilirisasi dikatakan menjadi daya tarik menarik bagi Cina. Nikel adalah salah satu dari 4 komoditas utama penghiliran industri tambang. Dalam kerangka penghiliran industri berbasis mineral tambang, Kemenperin menyebut ada 4 komoditas utama. Selain nikel, yaitu besi baja, aluminium, dan tembaga. Tak dipungkiri, kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk 4 produk tambang itu cukup besar. Data dari Kemenperin mencatat, untuk industri besi baja, Indonesia memiliki sumber daya biji besi 712 juta ton dan pasir besi 2 miliar ton. Produksi Indonesia di tahun 2011 disebut menempati peringkat ke-16 dunia, sementara untuk produk tembaga, sumber daya di tanah air tercatat 17 miliar ton dengan cadangan terbesar ke-9 dunia dan produksi ada di ranking ke-8 dunia. Sementara cadangan produk nikel lebih luar biasa lagi. Sumber daya mencapai 3 miliar ton dengan cadangan nomor 6 dunia dan produksi ada di peringkat kedua dunia. Dengan kekayaan sumber daya dan cadangan yang besar, wajar jika urusan penghiliran tambang selalu disuarakan Presiden di mana-mana, mengingat kontribusi ekonominya memang sangat besar. Satu sisi, di tengah semangat penghiliran itu, kemampuan industri di Indonesia untuk mengolah komoditas tambang masih menjadi pekerjaan rumah. Industri perantara untuk mengolah hasil olahan belum sepenuhnya tersedia di Indonesia. Karena itu, Indonesia mengundang para investor untuk membangun industri hilirisasi di dalam negeri.